Oke, kita mulai ya. Eh, Kelasnya untuk hari ini, Propstat dan Prostoknya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya. Eh, untuk hari ini itu sebetulnya materinya kan konsep probabilitas ya. Tapi saya itu sebetulnya mau bahas dulu soal post-test yang kemarin tuh, yang hari Jumat. Sebentar, salah saya share screen-nya. Oke. Susah soalnya kemarin yang post-test minggu lalu? Susah atau tidak? Gampang. Lumayan sih, Bu. Oke. Terlihat kok dari hasilnya. Jadi rata-rata kelas ini itu 62, 61,69. Terus yang tertinggi itu yang dapat 80 sampai 85 itu ada 5 orang. Jadi sudah lumayan lah ya, karena sudah di atas 60 rata-rata kelasnya. Kemudian ternyata saya dan Bu Amila itu tidak setting menampilkan solusi ya, hanya jawaban yang betul, dan jawaban yang betulnya apa gitu. Mark-nya itu kita setting hidup, tapi solusinya kita belum setting hidup. Karena belum semua soal itu kita masukkan ke e-learning, pembahasan untuk solusinya. Jadi cuma tahu betul atau salahnya, cuma pembahasannya nggak kelihatan karena kita hidden. Oke, kita bahas sedikit ya, mungkin sebentar saja karena konsep probabilitas hari ini juga lumayan padat. Untuk soal ini kemarin ada ya soalnya ini, disuruh mencari desil DS2 dan DS7. Nah, kemarin kan kita sudah belajar caranya rata-rata datanya itu harus kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah kita urutkan, kemudian kita cari dengan rumus desil. Jadi untuk desil kedua, desil ketujuh. Jadi kita cari sesuai dengan rumus desil seperti apa. Kemudian dapatlah untuk desil kedua, DS2-nya 41. Kemudian desil ketujuh adalah 73,5. Kemudian soal kedua, ini ada seperti ini, TDF ya. Tentukan kuartil pada tabel frekuensi berikut. Jadi frekuensinya ini tabelnya. Kemudian kita cari kuartil bawahnya. Kuartil bawahnya N bagi 4. Jadi N-nya berapa? Ininya dijumlahkan dulu. Kemudian dibagi 4. Jadi ada 10. 10 itu berada di mana? 10 itu berada di kelas ketiga. Kelas ketiga itu ini. Kemudian masukkan rumusnya. Rumus kuartil itu apa? Jadi dapatlah 61,75. Kemudian soal ini sebetulnya soalnya tidak ribet ya. Dari nilai ulangan 12 siswa diketahui nilai paling tinggi 80, paling rendah 20. Nilai rata-rata ulangan mereka tidak mungkin bernilai. Berarti kita cari saja 11 dikali 20 ditambah 1 dikali 80 dibagi 12. Hasilnya 25. Nah, di sini kita buat lagi asumsi, andaikan 11 siswa mendapatkan nilai 80 dan 1 siswa mendapatkan nilai 20 karena ini yang terkecil. Kalau yang tadi kan 11 ini karena satu nilai tertingginya kan 80, maka dikurangi 1 jadi 11. Ini juga kita asumsikan untuk yang nilai terkecilnya. Jadi yang nilai terkecilnya pun kita cari dapatnya 75. Jadi
nilai rata-rata yang tidak mungkin didapat dari pilihan jawabannya kemarin itu adalah 22. Kemudian ini rata-rata sekelompok bilangan adalah 40, bilangan yang sebenarnya 60, tapi terbaca 30. Setelah dihitung ulang, rata-rata yang sebenarnya adalah 41. Banyak bilangannya berapa? Berarti kita pakai rumus sigma. Kita asumsikan F sama dengan 40N. Selisihnya 60 dan 30 adalah 30, maka 40N plus 30. 40N plus 30 dibagi jumlah bilangannya. Yang kan yang akan kita cari N-nya. Kemudian 40N plus 30 sama dengan 41 N. Maka N-nya adalah 30. Kemudian ini ada juga kemarin di soalnya, jika rata-rata nilai ujian matematika adalah 44, maka nilai X-nya berapa? Berarti kalau kayak gini, kita buat dulu ya, seperti ini. Jadi N-nya, kemudian frekuensinya, ini frekuensi, kemudian jumlahnya. Ada NF-nya. NF-nya berapa? Kemudian kita hitung rata-ratanya. Kalau rata-rata kan X sama dengan jumlah nilai plus banyak orangnya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, dapatlah hasilnya X-nya 7. Jadi ini 50 itu ada frekuensinya ada 7. Kemudian ini histogram. Ini sebetulnya sudah kita bahas juga ya di hari Kamisnya di materinya. Jadi bagaimana cara mencari median data pada histogram ini? Maka kita harus cari dulu. Nih. Kelas mediannya berada di mana? Urutan keberapa? Kalau di sini jelas kita punya 54,5. Jadi di kelas mediannya itu berada pada data ke-27. Jadi kita lihat dari frekuensinya, dijumlahkan frekuensinya, carilah kelasnya itu mana yang ada angka 27-nya. Maka kita tahu ada pada kelas ini 18 sampai 22. Kemudian kita cari L0-nya, kita cari C-nya, kita cari N-nya, FK-nya berapa dan FM-nya berapa. Kemudian kita masukkan ke rumus median. Median untuk data yang sudah dikelompokkan. Karena beda ya rumusnya dengan data yang belum dikelompokkan. Kemudian dapatlah hasilnya 21. Kemudian ini juga sama sebetulnya. Kalau yang dapat soal ini, modus, histogram, sama, cari L0-nya, cari C-nya, D1, dan D2. Kemudian masukkan rumus untuk mencari modus, untuk yang data yang sudah dikelompokkan. Dapatlah hasilnya 14,25. Kemudian ini upah sejumlah karyawan, seperti ini. Juga dalam bentuk PDF, nilai persentil ke-40 data ini adalah berapa? Maka kalau persentil kita gunakan rumusnya persentil. Kita libatkan frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita masukkan ke rumus, ada L0, ada C, kemudian 70N per 100, karena datanya ada 100, ini ya, karena di sini rentangnya 141 sampai 147, frekuensinya 30, frekuensi kumulatif dari kelas pertama sampai dengan kelas keempat itu 70. Kemudian dikurangi 40 per 30. Maka dapatlah 147,5. Karena kita dalam puluh ribuan, maka jadinya 1.475.000. Oke, itu saja yang saya tampilkan pembahasannya. Karena kan soalnya itu saya buat sama Bu Amila ya, jadi 10-10 kita buat. Kemudian yang dikeluarkan adalah 15 random dari e-learning-nya. Jadi yang saya bahas hari ini ada 8 soal ya, 8 dari 15 ya, separuhnya. Kira-kira begitu, nanti ini mungkin saya share aja ya di e-learning, jadi nanti bisa dipelajari kembali. Mungkin ada juga yang tidak dapat soal ini, ada yang dapat, karena sistemnya kan random. Random itu terserah Bang soalnya e-learning itu mau mengeluarkan soal yang mana untuk mahasiswa A, mau ngeluarin soal yang mana untuk mahasiswa B. Jadi tidak sama antara
mahasiswa dengan mahasiswa lain itu soalnya berbeda. Oke, itu saja. Jadi untuk minggu lalu yang perlu dipahami tetap ya TDF-nya. Rata-rata soalnya itu ya seperti ini, yang ke arah data yang berkelompok. Jadi harus paham dulu bagaimana caranya menentukan di kelas mana data tersebut. Baik itu nanti diminta persentil, modus, median, desil, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya untuk dasar statistik. Kemudian untuk hari ini itu kita masuk ke probabilitas. Ini sebetulnya saya agak ragu-ragu ya konsep probabilitas ini karena kelasnya sore, sudah ngantuk. Saya juga sudah ngantuk sebetulnya. Oke, kita coba saja dulu ya. Untuk hari ini kita akan bahas 3 topik. Yang pertama adalah konsep probabilitas, yang kedua probabilitas bersyarat, yang ketiga variabel acak. Yang pertama adalah konsep probabilitas. Kenapa sih kita harus belajar probabilitas ini? Kayak tidak ada kerjaan menghitung berapa peluang yang muncul, berapa kemungkinan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, untuk probabilitas ini termasuk ke dalam statistika inferensial. Kalau kita lihat dari skopnya statistik, jadi ada deskriptif, ada inferensial. Kalau untuk probabilitas ini masuk ke statistika inferensial. Jadi untuk probabilitas ini memang arahnya itu akan menjurus ke teori ketidakpastian. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak pasti dalam pengambilan kesimpulan, maka kita menggunakan teori probabilitas. Kemudian yang perlu diingat mengenai probabilitas ini, probabilitas itu sebetulnya konsepnya adalah peluang atau kesempatan sesuatu kejadian itu akan terjadi. Bagaimana cara kita memprediksi jika diberikan kasus X, Y, Z, dan seterusnya. Untuk nilai probabilitas sendiri itu berada pada kisaran 0 sampai 1. Jadi mirip-mirip sama fuzzy logic yang kita bahas di matematika diskrit ya. Jadi nilainya juga antara rentang 0 sampai 1. Kemudian nilai probabilitas bisa dideskripsikan dalam bentuk pecahan, bilangan pecahan atau desimal. Jadi desimal jadi bisa 0, atau pecahan, atau kadang-kadang juga sebetulnya bisa dalam bentuk persentase ya. Tinggal mengikuti saja keinginan. Kalau soalnya multiple choice, kalau ada persentase berarti tinggal dijadikan saja desimal atau pecahannya itu dalam bentuk persentase. Kemudian jika probabilitas mendekati 0, artinya semakin tidak mungkin kejadian tersebut terjadi. Jadi kalau arahnya ke 0, ke kiri, itu tidak mungkin kejadian tersebut terjadi. Kalau mendekati 1 nilai probabilitasnya, maka dapat dikatakan bahwa semakin pasti kejadian tersebut. Kemudian nanti pertanyaan berikutnya, berapa kemungkinan probabilitas munculnya X terhadap Y, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira itu ya gambarannya untuk probabilitas. Konsepnya dulu. Kemudian, biasanya 3 keyword ini atau kata kunci ini yang akan kita temukan dalam studi kasus ataupun permasalahan terkait dengan probabilitas. Yang pertama adalah eksperimen, proses yang mengarah pada terjadinya satu dan hanya satu dari beberapa pengamatan yang mungkin. Jadi seperti eksperimen itu kan uji coba ya, coba-coba. Kemudian hasil tertentu dari eksperimen. Jadi ini kalau kita implementasikan hasil, kemudian ada kejadian. Kejadian ini apa? Kumpulan dari satu atau lebih hasil dari suatu eksperimen yang diobservasi. Jadi masih berkaitan dengan hasil dan eksperimen. Tapi ini sudah dalam bentuk kumpulan. Kalau kumpulan, kata-kata kumpulan muncul, berarti kaitkanlah dengan himpunan yang kita pelajari di matematika diskrit. Jadi nanti ada union, ada irisan atau intersection-nya.
Ini adalah contoh dari implementasi keyword tadi, eksperimen, lempar dadu. Jadi memang ya identik, kalau probabilitas ini identik dengan lempar dadu, uang logam, kemungkinan muncul angka atau gambar, kemudian ngambil bola kelereng, warna putih, warna biru, warna merah. Nah, yang itu nanti model soalnya seperti itu. Kemudian hasil dari eksperimen lempar dadu ini muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lempar koin berarti muncul angka atau gambar. Kemudian kejadiannya mengamati mata dadu genap, ganjil, bilangan prima, dan seterusnya. Tergantung nanti kejadiannya ini apa. Kemudian kita mulai masuk ke bagaimana cara menentukan probabilitas. Pendekatannya itu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan probabilitas dari suatu kejadian. Ada dua cara, yaitu objektif dan subjektif. Tentunya kalau kita anak teknik, subjektif nggak boleh ya. Maksudnya walaupun ada probabilitas itu sifatnya subjektif, ada informasi, kita langsung pakai informasi itu untuk mengira-ngira probabilitasnya ini berapa. Tentunya kita pakai yang objektif, probabilitas klasik dan probabilitas empiris, di mana ada rumusnya untuk setiap probabilitas, baik yang klasik maupun yang empiris. Jadi nanti mau pakai yang klasik atau yang empiris disesuaikan dengan soal dari probabilitas itu. Kemudian untuk yang klasik ini berdasarkan hasil probabilitas yang sama. Sedangkan kalau empiris kata kuncinya adalah berdasarkan frekuensi relatif. Kita masuk ke probabilitas klasik. Probabilitas klasik ini berdasarkan pada asumsi bahwa hasil atau outcomes dari eksperimen, tadi ya ada eksperimen, hasil, dan kejadian. Kalau probabilitas klasik, asumsi bahwa hasil atau outcome dari eksperimen adalah kemungkinan yang sama. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian, kita asumsikan bahwa hasilnya itu, hasil dari eksperimen itu, kemungkinannya itu sama dengan kemungkinan ketika kita mengeksekusi eksperimennya. Tidak ada perbedaan. Rumusnya, kalau misalnya kita ketemu dengan studi kasus probabilitas klasik adalah ini. Probabilitas kejadian sama dengan banyaknya hasil yang diinginkan dibagi total hasil yang mungkin terjadi. Ini adalah rumus gampangnya. Kalau nanti kalian mau buat dalam bentuk variabel, misalnya probabilitas klasik sama dengan X. X itu banyaknya hasil, bagi Y itu total hasil yang mungkin terjadi, itu boleh. Kemudian contohnya untuk probabilitas klasik, di sini kita main dadu. Dalam eksperimen lempar dadu, hitunglah probabilitas kejadian munculnya mata dadu genap. Di sini yang kita cari adalah kemungkinan munculnya mata dadu genap. Nah, maka kita harus tahu dulu, yang pertama apa? Maksudnya itu apa? Mata dadu genap. Kita kalau main dadu ada 1 sampai 6. Yang diminta adalah dadu genap. Maka 2, 4, 6. Ada 3 ya. 3 hasil yang nanti kalau kita main dadu tersebut ada 3 nilai pada dadu itu yang menunjukkan hasilnya itu genap. Kemudian ada 6 kejadian yang mungkin terjadi pada eksperimen. Jadi kalau kita lempar, muncul 1. Kita lempar lagi, muncul 2. Sampai 6 kali. Maka ada 6 kejadian di sini, karena mata dadunya itu kan ada 6. Berarti ada 6 kali kemungkinan keluar angka 1 sampai 6. Maka karena yang diminta adalah hitunglah probabilitas kejadian munculnya mata dadu genap. Maka jelas saja 3/6 sama dengan 1/2. Ini adalah banyaknya hasil yang diinginkan atau probabilitas hasil. Kemudian ini adalah total hasil yang mungkin terjadi ketika dadu itu dimainkan.
Begitu juga dengan kalau soalnya itu tentang koin logam, maka misalkan berapa kemungkinan munculnya gambar pada koin logam, uang koin logam, maka 1/2. Ini adalah angka atau gambar yang ada di koin logam. Ini adalah menunjukkan tadi banyaknya hasil yang diinginkan, entah itu gambar atau angka, maka 1/2. Kemudian probabilitas empiris. Kalau tadi klasik, outcome-nya itu berdasarkan hasil eksperimen untuk probabilitas kejadiannya. Untuk empiris adalah kejadian yang terjadi merupakan bagian dari beberapa kali suatu kejadian yang sama terjadi pada waktu lampau. Jadi ini kita hubungkan dengan eksperimen atau kejadian dan hasil yang terjadi pada event sebelumnya. Jadi misalkan kita main dadunya kemarin, nah kemarin itu berapa probabilitas munculnya? Sekarang hari ini apakah sama probabilitasnya dengan kemarin atau beda? Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Rumusnya, probabilitas empiris sama dengan berapa kali suatu kejadian terjadi dibagi banyaknya observasi. Nah, observasi di sini yaitu tadi karena kita berdasarkan pada kejadian yang terjadi pada waktu lampau. Kejadian yang sama ya, yang sama kalau kita main dadu, bandingkan sama main dadu, jangan main dadu sama main lempar uang logam. Kemudian kalau di probabilitas empiris ini ada yang kita sebut dengan namanya hukum large number. Semakin banyak percobaan dilakukan, maka probabilitas empiris dari suatu kejadian tersebut akan mendekati probabilitas sesungguhnya. Iya, kira-kira itu. Tapi memang seperti itu ya. Jadi semakin untuk nanti ke arah kecerdasan buatan pun, semakin sering dataset itu kita training, kita sudah tahu ya polanya seperti apa, maka hasil akurasinya itu nanti akan semakin bagus. Tidak mungkin akan semakin jelek. Begitu juga dengan probabilitas. Ini adalah contoh kasus dari probabilitas empiris. Pada pelemparan uang koin atau sebuah koin, probabilitas klasik munculnya gambar adalah 1/2. Ini adalah angka dan gambar, ini adalah gambarnya tadi, sesuai dengan probabilitas klasik. Kemudian probabilitas empiris ditemukannya sebagai berikut. Nah ini ya, ini. Banyaknya percobaan, 1. Banyaknya kejadian muncul gambar, 0. Frekuensi relatif dari gambar, 0. Kemudian kalau kita coba 10.000 kali, maka banyaknya kejadian muncul gambar pada uang koin tersebut adalah 5.027, kemudian frekuensi relatif dari gambar 0,5072. Begitu. Jadi ini dibagi ini dibagi ini. Untuk soal yang pertama. Kalau soal yang kedua, pada semester lalu ada 80 mahasiswa Fakultas Ekonomi di suatu perguruan tinggi mengikuti perkuliahan statistika. Dan sebanyak 12 orang di antaranya memperoleh nilai A. Maka, berapakah probabilitas seorang mahasiswa akan memperoleh nilai A? Maka dari sini, ya sudah kita cari. Ini ada 12 orang, kata kuncinya ada 80 mahasiswa. Jadi kalau diminta probabilitas seorang mahasiswa akan memperoleh nilai A, di 12/80. Jadi ini termasuk kejadian untuk mahasiswanya dari ujian-ujian sebelumnya, kemudian ini juga ya jumlah mahasiswanya itu dapat A. Kalau kita kaitkan dengan probabilitas empiris, maka karena belajar dari kejadian yang sama pada waktu lampau, maka ya sudah kita kalkulasikan 12 dibagi 80. Kemudian sebentar, hilang. Kemudian probabilitas subjektif. Nah, kalau subjektif ini tadi berdasarkan informasi ataupun opini yang
kita miliki pada saat kejadian tersebut terjadi. Jadi memang subjektif gitu ya. Kejadiannya ini kita melihat atau mengeluarkan kemungkinan, hipotesa kemungkinan tersebut dari informasi ataupun opini. Misalkan probabilitas seseorang menikah sebelum usia 30 tahun. Nah, ini kan kita ambil statement seperti ini ketika kita melihat, oh ternyata rata-rata seseorang menikah sebelum usia 30 tahun. Kemudian, probabilitas Inter Milan bermain dalam Liga Champions pada musim depan. Kira-kira masih ikut atau tidak? Kemudian bagaimana transfer pemainnya, pelatihnya, dan seterusnya. Nah, ini kira-kira bentuk dari probabilitas subjektif. Tidak ada rumusnya ya, kalau untuk yang subjektif ya hanya ini, karena kita itu menghitung atau mengeluarkan statement probabilitasnya itu berdasarkan informasi atau opini saat itu. Kemudian aturan untuk menghitung probabilitas. Jadi ada beberapa aturan, ada penjumlahan, perkalian, dan komplement. Nah, kita mengingat kembali yang sudah kita pelajari di hari Selasa, mata kuliah matematika diskrit. Jadi ada union, irisan, atau intersection. Untuk yang pertama, probabilitas itu ada aturan penjumlahannya. Aturan penjumlahannya ini ada dua, aturan khusus dan aturan umum. Berbeda. Rumusnya juga berbeda. Untuk aturan khusus, maksudnya apa? Hanya bisa digunakan jika kejadian pada eksperimen saling lepas. Artinya, kalau suatu kejadian terjadi, maka tidak mungkin ada kejadian lain terjadi pada waktu bersamaan. Jadi tidak boleh double-double. Paralel dilarang pada aturan khusus untuk penjumlahan. Jadi saling lepas di sini maksudnya adalah tidak ada kejadian lain pada waktu bersamaan. Jadi kalau kejadian itu dieksekusi sampai selesai, baru kemudian boleh ada kejadian lain yang sama. Syaratnya, suatu kejadian eksperimennya ini saling lepas adalah ini, irisan. Himpunan A, irisan himpunan B sama dengan himpunan kosong. Maka kalau kita lihat dari syaratnya ini, kita bisa simpulkan atau tarik rumus himpunan P, himpunan A atau B sama dengan P, A, union B sama dengan PA plus PB. Jadi ini adalah rumus untuk aturan penjumlahan dengan eksperimen saling lepas atau kejadian saling lepas. Jadi ketika kalian mengerjakan soal probabilitas ini, dilihat dulu dari kasusnya. Apakah saling lepas? Kalau saling lepas, penjumlahan gunakan rumus ini. Kemudian contohnya untuk penjumlahan dengan kejadian saling lepas. Sebuah dadu dilemparkan, maka berapakah probabilitas munculnya mata dadu genap yang lebih besar dari 3 atau mata dadu bilangan prima? Nah, di sini kita buatkan dulu. Karena tadi kan kita ada kaitannya dengan himpunan. Maka seperti kita mengerjakan himpunan, buatlah dulu A itu apa untuk himpunan A, B itu apa untuk himpunan B. Maka di sini kita dari soalnya, kita punya 2. Yang pertama adalah mata dadu genap yang lebih besar dari 3. Yang kedua atau yang B-nya mata dadu bilangan prima. Jadi mata dadu genap ini
untuk himpunan A, mata dadu bilangan prima untuk himpunan B. Mata dadu genap yang lebih besar dari 3. Ini munculnya mata dadu genap yang lebih besar dari 3. Maka kalau lebih besar dari 3, dadu 4, 5, 6. Yang diminta hanya mata dadu genap. Maka 4 dan 6. 4 dan 6 ini jangan lupa, karena ini himpunan, maka harus kita selesaikan. Jangan cuma 4 dan 6. 2 misalkan seperti itu. Kita harus selesaikan himpunan ini. Maka 2/6. Dadu kan ada 6. Kemungkinan munculnya. Maka 2/6 sama dengan 1/3. Kemudian B, mata dadu bilangan prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bilangan prima adalah 2, 3, 5. 2, 3, 5. Jangan cuma 2, 3, 5 kemudian sudah selesai. Salah. Cari 2, 3, 5 ini 3. Kemudian karena kita main dadu, ada 6 kemungkinan kejadian, maka 3/6 sama dengan setengah. Kemudian barulah kita masukkan ke rumus ini untuk mencari berapakah probabilitas munculnya mata dadu genap yang lebih besar dari 3 atau mata dadu bilangan prima. Kita punya ini A, himpunan A 1/3, himpunan B 1/2. Maka kita bisa gunakan penyelesaian 1 atau penyelesaian 2. Penyelesaian 1 kita tinggal masukkan 1/3 plus 1/2, 5/6. Karena ini tadi ya rumusnya PA plus PB. Karena tadi kita sudah punya A-nya 1/3, B-nya 1/2. Langsung dijumlahkan. Atau bisa juga pakai penyelesaian kedua. Penyelesaian kedua ini seperti apa caranya? Kalau misalnya memang kalian tadi lupa untuk mengoperasikan 2/6 dengan berapa kali kejadian untuk satu dadu dilemparkan. Caranya 4/6, 2, 3, 5. Karena tadi kita bicara ini, ya, PA atau B sama dengan PA union B atau gabungan. Maka kita gabungkan 4, 6, 2, 3, 5. Himpunan A dan himpunan B kita gabungkan. Jangan lupa ya himpunan kemarin karena berperan penting untuk probabilitas. Nah, 4, 6, 2, 3, 5 ini kalau kita jumlahkan maka ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5/6. Karena 6 ini kan dari dadu ya, kejadian dadu dilemparkan itu pasti ada 6. Kemungkinan yang akan muncul karena punya 1 sampai 6. Jadi terserah, maunya seperti ini, dioperasikan dulu, kemudian tinggal jumlahkan, atau mau pakai ini elemen anggota himpunannya yang dijumlahkan kemudian per berapa kemungkinan kejadian dadu dilemparkan tersebut. Kemudian kita masuk ke aturan umum. Aturan umum untuk penjumlahan pada probabilitas. Aturan umum berbeda dengan aturan khusus tadi. Kalau aturan khusus, kita punya eksperimen saling lepas atau kejadian saling lepas. Tidak boleh ada kejadian lain pada waktu bersamaan. Kalau aturan umum penjumlahan digunakan pada kejadian eksperimen tidak saling lepas. Artinya, suatu hasil muncul paling sedikit pada 2 kejadian yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi kebalikan ya dari yang aturan khususnya. Kemudian rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah ini. Jadi untuk PA union B ini sama ya, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Yang berbeda adalah ininya. Kalau di aturan umum ada kurang. Kurang PA irisan B.
namanya biasanya juga disebut dengan joint probability. Jadi dua kejadian itu terjadi bersama-sama, maka ini ya, PA irisan B ini. Kalau kita gambarkan di diagram Venn kan yang irisannya itu ya. Kemudian contohnya, sebuah dadu dilemparkan, maka berapakah probabilitas munculnya mata dadu genap atau mata dadu bilangan prima? Kalau kita lihat, soalnya kan sebetulnya sama ya. Ini juga dadu dilemparkan. Probabilitas munculnya mata dadu genap lebih besar dari 3 atau mata dadu bilangan prima. Ini juga dadu dilemparkan, berapakah probabilitas munculnya mata dadu genap atau mata dadu bilangan prima? Dari mana kita tahu kita harus pakai rumus yang aturan umum atau aturan khusus? Biasanya ada kata-kata kunci probabilitas kejadian bersyarat, kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, seperti itu. Jadi tidak dalam konteks soalnya, biasanya gitu. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan ini? Sama, kita punya dua, probabilitas munculnya mata dadu genap, himpunan A, mata dadu bilangan prima, himpunan B. Caranya juga sama. Mata dadu genap ada 2, 4, 6. Ada 3, 3/6, 1/2. Kemudian B, munculnya mata dadu prima, 2, 3, 5. Juga 3/6, sama-sama 1/2. Kemudian penyelesaiannya juga sama, bisa ada dua alternatif. Bisa dicari dulu nilainya setiap himpunan, kemudian tinggal jumlahkan, kemudian dikurangkan 1/6. Nah, 1/6 ini dari mana, Bu? Karena ada dua yang sama di sini, A dan B. Irisan. Inilah yang beriris. Kalau kita buat diagram Venn-nya begini. Nih. Nah, ini A, ini B, ini berapa tadi? 4, 6, ini 2, 2, 3, 5. Nah, inilah yang 1/6. 6 ini kan dadunya, jadi 1/6 itu dari sini datangnya ini. Nih. Maka hasilnya adalah 5/6. Kalau misalnya kita tidak mau cara seperti ini, maka tetap bisa digabungkan dulu 2, 4, 6, 2, 3, 5. Di-unionkan dulu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita nih, A, U, B. 5/6. Tidak usah dikurangkan dengan irisannya kalau pakai ini. Kalau pakai rumus yang ini. Jadi jangan dikurangkan dengan irisannya. Cukup ini saja. Yang dikurangkan dengan irisan, yang ini. Yang PA plus PB dikurang irisannya. Jadi intinya, kalau kalian menggunakan penyelesaian 2, jadi kan tetap ini ya union. Kalau penyelesaian 2 yang aturan khusus pun, yang umum pun, itu juga union. Jadi sama. Kemudian aturan perkalian. Loh, kenapa ngeblur equation-nya? Aturan perkalian ini juga ada aturan khusus dan aturan umum. Jadi juga ada 2. Oke, aturan khusus di dalam perkalian sama seperti penjumlahan. Jadi berfokusnya itu di eksperimen saling bebas. Artinya kemunculan kejadian itu tidak mempengaruhi probabilitas dari kemunculan kejadian lainnya. Misalnya seperti ini. Ketika kejadian B terjadi, setelah kejadian A terjadi, maka apakah kejadian A mempengaruhi probabilitas kejadian B untuk terjadi?
Jika tidak, maka probabilitas dari A dan B adalah dengan mengalihkan probabilitas masing-masing kejadian A dan B secara matematis. Ini adalah rumusnya. Nah, kita lihat dulu yang penjumlahan. Ya. PA atau BP, A union B. Kalau perkalian, oh ini kadang-kadang ngeblur, kadang-kadang enggak ya. Bentar. Nah, kalau perkalian ini adalah irisan. Jadi kalau yang penjumlahan tadi gabungan, kalau perkalian adalah irisan. Nah, kemudian rumusnya kalau kita mau mencari satu-satu, PA dikali PB. Ya, dikali ya, bukan ditambah karena perkalian. Contohnya, berdasarkan pengalaman, terungkap bahwa probabilitas dari suatu ban X untuk mampu digunakan maksimal 60.000 mil adalah 0,95. Berapakah probabilitas dua buah ban X mampu digunakan maksimal 60.000 mil? Jadi, kalau kita pakai ban X, 60.000 mil, 0,95. Sekarang kita punya dua buah ban X. Mampu digunakan maksimal 60.000 mil itu berapa? Kan itu pertanyaannya. Kemudian kita buat himpunan A dan himpunan B-nya. Himpunan A adalah ban X yang pertama, yang ini. Ban X 0,95. Dia ban X pertama yang digunakan. PA 0,95. Kemudian probabilitas dua buah ban X mampu digunakan maksimal 60.000 mil. Maka ini ban X kedua yang mampu digunakan 60.000 mil juga 0,95. Kemudian berapakah probabilitasnya? Maka kita gunakan rumusnya PA dikali PB. Maka tinggal dikalikan 0,95, 0,95. Dapatlah 0,9025 atau 0,9. Jadi probabilitas dua buah ban X mampu digunakan maksimal 60.000 mil adalah 0,9. Jadi ini lebih sederhana dibanding dengan penjumlahan karena tidak harus ada pernya. Karena kan tadi main dadu ya. Kalau ini kan tidak ada per untuk total semua kejadian terhadap pelemparan dadu itu. Kemudian, nah, sekarang bagaimana kalau logam untuk aturan perkalian? Dua buah keping logam dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. 1 kali saja, dua logam dilemparkan 1 kali. Kejadian M adalah munculnya sisi gambar pada logam pertama. Kejadian N adalah kejadian munculnya sisi yang sama untuk kedua keping logam tersebut. Jadi M, sisi gambar pada logam pertama, N, munculnya sisi yang sama, gambar-gambar untuk kedua logam atau angka-angka. Untuk dua logam itu menampilkan yang sama. Periksalah apakah kejadian M dan N merupakan dua kejadian yang saling bebas. Nah, ini kita disuruh cek apakah kejadian M dan N itu adalah dua kejadian yang saling bebas. Dari soalnya kita sudah bisa tahu kalau ini akan diselesaikan dengan perkalian. Karena ini tadi ya konsepnya, kemunculan suatu kejadian tidak mempengaruhi probabilitas dari kemunculan kejadian lainnya. Nah, ini konsepnya kejadian A mempengaruhi probabilitas kejadian B untuk terjadi. Kita lihat di sini, karena kita menggunakan dua keping logam kita lemparkan 1 kali. Kemudian M, sisi gambarnya di logam pertama, di logam kedua itu tidak diperhatikan, berarti bebas. Kemudian yang N, munculnya gambar-gambar atau angka-angka di logam tersebut. Nah, di sini kita buat himpunan M-nya, munculnya sisi gambar pada logam pertama. Kalau kita buat detail,
Kan kalau kita punya logam, itu kan ada kemungkinannya gambar angka, angka gambar, gambar-gambar, angka-angka. Nah, di sini untuk yang M, ini hanya munculnya sisi gambar pada logam pertama. Maka gambar-gambar, gambar angka. Jadi ini sebetulnya yang menjadi kata kunci untuk logam pertama, sisi gambar itu yang ini. Jadi tadi kan kita punya, kalau logam itu, satu logam itu kan ada gambar angka, ada angka, gambar, ada gambar-gambar, kemudian ada angka. Nah, ini adalah untuk satu logam. Karena ini yang diperhatikan hanya logam pertama, maka tidak perlu kita buat juga ini untuk logam kedua. Cukup logam pertama saja. Jadi kita cari yang kemungkinan muncul sisi gambar pada logam pertama, maka ini yang kita ambil. Ini ya, sisi pertamanya ini gambar, ini gambar. Angka dicoret, karena tidak butuh angka. Kita butuhnya munculnya sisi gambar pada logam pertama. Maka 2/4. GG, GA, 1, 2, 2. Kemungkinan ini ada 4. Maka 2/4 sama dengan 1/2. Kemudian N, munculnya sisi yang sama untuk kedua keping logam. Maka ini kita buat sebanyak 2 kali. Manakah muncul sisi yang sama? GG dan AA. AA dan GG untuk keping logam keduanya. Maka 2/4 atau sama dengan juga 1/2. Jadi sama ya M dan N-nya. Kondisinya 1/2, 1/2. Kemudian kita masukkan ke ini. Kita cari dulu irisannya. Irisannya apa? Irisannya antara M dan N ini. Kita punya GG, GA, AA, GG. Manakah irisannya? GG, GG. Nih, GG dan GG ini adalah irisan dari M dan N. Kemudian jumlahnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah 1/4. 1/4. Kemudian dimasukkan rumusnya. Rumusnya tadi, ini ya, PA irisan B, PA dikali PB. Kalau ini berarti PM dikali PN, atau bisa langsung ini 1/4. Ini bisa langsung. Atau kalau ini tidak mau kita cari, kita jumlahkan saja, dikalikan 1/2 dikali 1/2. PM dikali PN, 1/2 kali 1/2, 1/4. Kalau mau pakai irisan untuk penyelesaian kedua, maka langsung saja 1/4. Gitu. Maka terbukti kejadian M dan N pada dua keping logam ini adalah dua kejadian yang saling bebas. Seperti itu. Kemudian aturan perkalian yang umum. Nah, yang umum ini sebetulnya juga sama ya, eksperimen tidak saling bebas, sama seperti penjumlahan yang umum, aturan umumnya. Nah, aturan umumnya perkalian seperti apa? PA dan B, PA irisan B, PA dikali PBA. Nah, di sini bedanya. Ada PBA, bukan PB, tapi ada PBA. Nah, ini disebut juga sebagai conditional probability. Maksudnya apa? PBA ini, PBA adalah probabilitas terjadinya kejadian B setelah kejadian A terjadi. Jadi, berapa probabilitas terjadinya kejadian B setelah A-nya ini selesai? Jadi disebut juga conditional probability. Bagaimana cara mencari PBA ini? Maka kita gunakan rumus ini. PA irisan B dibagi PA. Jadi ini ya, ini dibagi PA.
Contohnya ini. Terdapat 10 bungkus mie di dalam satu kotak yang terdiri dari 7 mie rebus dan 3 mie goreng. Probabilitas terambilnya mie rebus adalah 7/10. Ya, karena ada suatu kotak, 7 mie rebus, 3 mie goreng, maka 10 total mie-nya. Maka probabilitas terambilnya mie rebus tentu 7/10, mie goreng 3/10. Kemudian, pada hari berikutnya, hari kedua, diambil lagi dalam kotak. Probabilitas terambilnya mie rebus pada pengambilan kedua atau pada pengambilan hari berikutnya 6/9. Kenapa? 7 dikurang 1, 10 dikurang 1. Karena pengambilan kedua sudah diambil 1 pada pengambilan pertama. Jadi sudah tidak 7/10 lagi. Begitu juga dengan mie goreng. Mie gorengnya jadi 2/9, tidak 3/10 lagi. Karena sudah pengambilan kedua, bukan pengambilan pertama. Kemudian, pada contoh sebelumnya, jika seseorang makan mie 2 hari berturut-turut yang diambil dari kotak yang sama, maka berapa probabilitas keduanya terambil mie rebus? Jadi, probabilitas mie rebus itu berapa? Untuk orang ingin makan mie 2 hari berturut-turut. Maka tadi kita sudah tahu, pengambilan pertama 7/10, pengambilan kedua adalah 6/9. Maka A 7/10, PBA 6/9. Nah, inilah yang maksudnya itu tadi, PBA, kejadian B terjadi setelah A. Mie rebus. Mie-nya itu diambil pada pengambilan kedua. Tentunya sudah dikurangi dari pengambilan yang pertama. Nah, kemudian kita kali PA dikali PBA. 7/10 dikali 6/9. Hasilnya 42/90. Sebetulnya untuk probabilitas ini yang sulit itu adalah menentukan step-nya, bukan menghitung. Kalau menghitung ini kan sederhana saja ya sebetulnya. Mungkin 30 detik aja sudah selesai untuk perhitungannya. Cuma ini loh, mengasumsikan probabilitasnya itu yang cukup rumit. Kemudian contoh kedua. Ani dan Budi merupakan pasangan pengantin baru. Mereka berencana untuk memiliki 2 anak saja. Jika Budi menginginkan kedua anaknya adalah laki-laki, sementara Ani menginginkan paling sedikit 1 anak mereka adalah laki-laki, hitunglah probabilitas kedua anak mereka laki-laki dengan syarat paling sedikit 1 anaknya adalah laki-laki. Kalau dipikir-pikir ngapain gitu kita ngitung ini, biar aja direncanain sama Ani dan Budinya. Tapi untuk probabilitas ini harus kita hitung dengan rumus probabilitasnya. Rumus probabilitas yang kita gunakan adalah aturan perkalian. Seperti apa jadinya kalau kita hitung? Kita misalkan dulu B untuk boy, G untuk girl atau laki-laki perempuan, L dan P, boleh. Kemudian kita misalkan dulu si Ani dan Budi, karena Ani pengen ini, Budi pengen itu. Maka di sini A, paling sedikit 1 anaknya adalah laki-laki. BB, BG, GB. Ini sama ya, seperti yang koin tadi. Jadi kita cari dulu kombinasinya. Boy-boy, boy-girl, girl-boy, kemudian girl-girl. Nah, si Ani tadi pengennya anaknya itu 1 anak laki-laki, yang penting 1 aja anak laki-laki. Maka kita cari yang ada boy-nya di kombinasi tersebut. Ketemu 3, BB, BG, GB. Ada boy, boy, boy. Yang 2 pun juga ikut ya. Bukan berarti kalau misalnya dia bilang paling sedikit 1 anak laki-laki, kemudian kombinasi yang 2 anak laki-laki ini tidak dihitung, tidak diikutkan. Tetap diikutkan. Jadi BB, BG, GB. Yang tidak diikutkan adalah yang GG. Karena GG tidak ada anak laki-lakinya. Ani pengen ada anaknya paling tidak 1 laki-laki. Maka dari sini kita bisa dapat 3/4. 3-nya dari sini, 4-nya ini ditambahkan dengan GG-nya. Karena GG itu kan kombinasi dari ini, kesempatan untuk mendapatkan
kombinasi dari anaknya, laki-laki dan perempuan. Kemudian B, kedua anaknya adalah laki-laki. Si budinya, si suaminya, pengen anaknya itu dua-duanya laki-laki. Nah, berarti untuk kombinasi ini tidak berlaku ya, karena ini ada girl-nya, ini ada girl-nya. Yang GG juga tambah tidak ada girl-nya. Jadi cuma ini saja. BB, maka 1 per kombinasi ini 4. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa tadi? Ini sama. Jadi 1/4 dibagi 3/4. 1/3. Kemudian aturan terakhir adalah aturan komplement. Nah, kalau di himpunan kemarin juga ada ya komplement yang A aksen atau A yang ada garis di atasnya. Notasinya. Untuk aturan komplement ini digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian untuk terjadi dengan cara mengurangkan probabilitas dari suatu kejadian tersebut untuk tidak terjadi dari satu. Jadi rumusnya adalah 1 dikurang gitu untuk yang komplement. Sama seperti diagram Venn-nya itu kan komplement itu di luar dari himpunan yang ada dalam lingkaran. Ini adalah rumusnya, PA ditambah P bukan himpunan A sama dengan 1, atau yang paling cepat ketika kita menemukan permasalahan dengan aturan komplement ini, 1 dikurang P yang bukan elemen himpunan A. Contohnya, kemasan dari suatu bahan makanan ada yang underweight, ada yang overweight, dan ada yang beratnya sesuai label. Probabilitas terambilnya kemasan yang underweight adalah 0,025. Kemudian, probabilitas terambilnya kemasan yang overweight adalah 0,075. Maka berapa probabilitas terambilnya kemasan yang beratnya sesuai dengan labelnya? Di sini kita punya 2, overweight dan underweight. Ada beratnya, kemasannya itu 0,025 dan 0,075. Kalau yang U, karena ini sebagai underweight, maka 0,025. Overweight 0,075. Maka probabilitas terambilnya kemasan yang underweight atau overweight adalah 0,025 ditambah 0,075. Kemudian kalau kita jumlahkan adalah 0,1. Sekarang kita gunakan rumus komplementnya. 1 dikurang 0,1, maka hasilnya adalah 0,9. Maka probabilitas terambilnya kemasan yang beratnya sesuai label adalah 0,9. Jadi ini ditambahkan karena union ya, untuk yang underweight dan overweight-nya. Kemudian kalau kita ingin mencari kemasan yang beratnya sesuai dengan labelnya tadi, gunakan komplement 1 dikurang union ini tadi, union himpunan U dan O. Maka 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Kemudian ada yang namanya tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah tabel yang digunakan untuk mengelompokkan sampel pengamatan. Seperti apa contoh dari tabel kontingensi ini? Seperti ini. Contohnya, soalnya terlalu panjang, silahkan dibaca dalam hati masing-masing ya. Jadi berdasarkan informasi tabel ini, yang diminta adalah probabilitas terpilihnya pegawai yang setia pada perusahaan dan telah bekerja di perusahaan selama lebih dari 10 tahun secara acak. Maka di sini yang harus kita perhatikan dari tabel ini adalah pertanyaannya itu inginnya pegawai yang setia pada perusahaan dan telah bekerja di perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Nah, berarti kalau setia di perusahaan artinya kan tetap di perusahaan itu sampai sekarang. Kalau yang menerima perusahaan dari tawaran dari perusahaan berarti kan sudah tidak di perusahaan itu kan, berarti ini diabaikan. Nih. Kemudian yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. Nih, lebih dari 10 tahun. Maka yang kita perhatikan adalah A1 dan B4. B1, B2, B3, A2 diabaikan. Nah, diabaikan saja.
Kemudian bagaimana cara kita menghitungnya? A1, terpilihnya pegawai yang tetap setia pada perusahaan. Ini ya. Ini totalnya 120. 120 per 200. 200 ini dari mana? Dari total keseluruhan. Lagi-lagi. Dari total keseluruhan kejadian yang terjadi. Kemudian B4, terpilihnya pegawai yang telah bekerja di perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Maka yang kita perhatikan adalah ini, 75. Kemudian kita cari PB4 A1. Maksudnya apa? Seperti PBA tadi, probabilitas terpilihnya pegawai yang telah bekerja di perusahaan itu selama 10 tahun, yang tetap memilih setia pada perusahaan. Berarti 75 per 120. Karena tadi angkanya adalah 75, kemudian A1-nya adalah 120. Jadi PB4 A1-nya adalah 75 per 120. Nah, ini kalau mau dibuat sama dengan 75 juga silahkan ya, 75 per 200. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui probabilitas terpilihnya pegawai yang setia pada perusahaan yang telah bekerja 10 tahun? Maka kita cari rumusnya adalah PA1 dikali PB4 A1. Berarti 120 per 200 dikali 75 per 120. Sama dengan 75 per 200, 0,375. Ya ini ya tadi kalau ada angkanya tidak dipakai karena yang dipakai adalah yang ini. Yang probabilitasnya itu yang dipakai adalah yang sudah lebih dari 10 tahun tapi tetap setia di perusahaan itu. Jadi kejadiannya yang 10 tahun itu mendahului kejadian yang setia. Jadi sudah mainnya sudah ini ya, yang bukan yang himpunan A1 dan himpunan B4. Jadi sudah irisan, kemudian PA1 dikali PB4 A1. Kemudian tinggal dikalikan 0,375. Kemudian diagram pohon. Diagram pohon ini menampilkan perhitungan yang melibatkan beberapa tahapan. Jadi probabilitas itu bisa ditampilkan dalam bentuk diagram pohon. Nih, kalau tadi kita punya ini tabel ini yang bekerja perusahaan lebih dari 10 tahun, loyalitas seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita buat diagram pohonnya? Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada 120 per 200, sesuai dengan ini ya, 120 per 200, 80 per 200. Nih, kemudian kecil 1 tahun, 1 sampai 5 tahun berdasarkan ini. Ini. Nah, ini ya, dicari. Kemudian ini adalah join probability-nya. Join probability itu kan yang P ini per ini per ini per ini. Kemudian dapatlah hasilnya ini. Jadi tadi jawabannya untuk yang ini 0,375. Kalau kita pakai tabel kontingensi, kita mencarinya step by step dengan rumus ini, sama hasilnya dengan kita menggunakan diagram pohon. Ini ya, terlihat 0,375. Yang besar dari 10 tahun tetap loyal pada perusahaan. Jadi sama. Dengan diagram pohon pun boleh. Jadi nanti ketika kalian menjawab kuis, ujian, atau pas tes besok, itu kalau bisanya mengertinya dengan visualisasi seperti ini, silahkan. Kemudian prinsip-prinsip perhitungan. Yang pertama adalah formulasi perkalian. Formulasi perkalian ini maksudnya apa? Jika ada M cara untuk melakukan sesuatu, ada N cara untuk melakukan sesuatu yang lainnya. Maka tentunya ada M dikali N cara. Iya kan? Ada M untuk cara satu, sesuatunya. Yang keduanya ada N. Berarti kalau kita ingin mengetahui bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu itu keduanya, maka M dikali N. Nah, di sini kita kaitkan dengan soal ini.
dealer memasang iklan 30.000 US dollar, mobil convertible sedan 2 pintu atau model 4 pintu. Kemudian pelanggan bisa memilih wear wheel covers atau solid wheel covers. Berapa banyak cara memilih pasangan model dan penutup roda yang ditawarkan? Berarti 3 dikali 2. Karena tadi pilihan modelnya ada 3 pilihan model, ada 2 pilihan penutup roda. Ya, ini convertible, ini, kemudian wear wheel. Berapa kombinasinya? Maka ya sudah 3 dikali 2, 6. Kemudian permutasi. Permutasi juga masuk ke dalam prinsip atau konsep probabilitas. Nah, kalau ini mungkin sudah dibahas ya ketika SMA, ini sudah ada permutasi. Permutasi itu seperti apa? Kata kuncinya, pengaturannya itu memperhatikan urutan. Jadi AB tidak sama dengan BA, karena urutannya beda. Bagaimana caranya mencari permutasi? N faktorial dibagi N dikurang R dalam kurung faktorial. Kemudian contohnya, nih, 3 bagian alat elektronik ABC akan dipasang ke TV. Bagian tersebut dipasang dengan cara sembarang ke TV tersebut. Berapa banyak cara untuk memasang bagian-bagian tersebut ke TV? Maka di sini kita bisa tahu, karena ada 3 bagian, maka kita asumsikan misalkan N-nya 3 atau X-nya 3. Kemudian akan dipasang pada bagian sembarang. Karena lokasinya berbeda, sembarang ya, ada 3 tempat yang akan dipasangi bagian A, B, C, maka Y-nya juga 3 atau R-nya 3. Kemudian kita cari permutasinya. 3 faktorial dibagi 3 dikurang 3 faktorial. 3 faktorial dibagi 0 faktorial, 6. Nah, jangan lupa ya, 0 faktorial itu 1. Nanti ketika menghitung, ternyata 0 faktorial 0, 0. Atau infinite. Kemudian kalau kita gambarkan seperti ini, untuk yang permutasi ini tadi. Ini part di lokasi pertama ABC, kemudian di lokasi kedua BC, AC, AB. Di lokasi ketiga CB, CA, BA. Jadi ini adalah permutasi dari soal ini yang dihasilkan. Ada 6 ya, maka ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena aturannya itu kan permutasi dianggap berbeda ya, ABC dengan ACB, dengan BAC, BCA, CAB, CBA. Urutannya menjadi penting. Kemudian kombinasi. AB dianggap sama dengan BA. Maka rumusnya N faktorial, R faktorial, N kurang R dalam kurung faktorial. Contohnya, nih, CD akan diwarnai 2 warna yang berbeda. Jika tersedia warna merah, kuning, hijau, biru, ada berapa cara yang bisa diaplikasikan ke CD? Jika terdapat 10 CD, apakah dari 4 warna dan diambil 2 warna cukup untuk mewarnai semua CD? Kalau soalnya seperti ini, maka kita selesaikan dengan kombinasi bukan permutasi. Bagaimana caranya? Kenapa ngeblur? Nah, maka kita cari 4 faktorial, 2 faktorial, 4 dikurang 2 faktorial. Maka dicari 24 bagi 4 sama dengan 6. Nah, kalau kita visualisasikan seperti ini. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, biru, kuning, hijau, biru, hijau, biru. Karena kombinasi itu kan menganggap merah kuning itu sama dengan kuning merah. Jadi di sini tidak masuk lagi merah di sini. Jangan lupa konsepnya antara permutasi dengan kombinasi. Kemudian ini, kotak ada 10 buah kelereng, 6 diantaranya warna merah, 4 warna putih. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Berapakah peluang terambilnya? Yang pertama, semua kelereng warna putih. Yang kedua, 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang pertama, kita harus tahu dulu, ketika 10 buah kelereng, kita ambil 3 kelereng secara acak, ini harus kita operasikan dulu.
10 buah kelereng dengan 3 buah kelereng secara acak. Kita operasikan dengan kombinasi 10 faktorial, 3 faktorial, 10 kurang 3 faktorial. Ada 120 cara untuk mengambil kelereng tadi. Ada 10 kelereng, 3 mau diambil secara acak. Ada 120 cara. Kemudian barulah kita menyelesaikan yang diminta atau pertanyaannya. Semua kelereng putih, 2 kelereng merah, dan 1 kelereng putih. Nah, di sini harus kita perhatikan semua kelereng putih. Di sini kita hanya punya 4 warna putih dari 10 buah kelereng tadi. Maka di sini kita cari 3 kelereng putih diambil dari 4 kelereng yang tersedia pada 10 kelereng tersebut. Maka kombinasi juga 4, 3, 4 kurang 3, maka 4 cara. Nah, ini untuk yang A, semua kelereng putih. Kemudian, jadi peluangnya terambil semua kelereng putih dari 3 kelereng acak, 3 kelereng putih terambil semua adalah 4/120. 4/120. Jadi 1/30. Kemudian pertanyaan kedua, 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Kita punya 6 kelereng merah, 4 kelereng putih. Diambil 3. Bagaimana hasil untuk probabilitas 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih? Maka 6 faktorial 2, 6 dikurang 2. Maka ada 60 cara. Kemudian peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih adalah 60/120. Jadi pernya itu kembali lagi ke konsep awalnya. Berapa total keseluruhan dari kejadian yang akan muncul. Kemudian kita masuk ke probabilitas bersyarat. Tinggal 20 menit lagi. Probabilitas bersyarat ini ya, kata kuncinya itu sebetulnya ini nih yang sudah kita bahas tadi. PAB, artinya A itu probabilitas A bila diketahui B. A dan B ini kejadiannya acak. Rumusnya PAB per PB. Probabilitas B, probabilitas A bersama dengan B. Contohnya seperti ini. Hasil survei 100 orang terhadap hobi olahraga sepak bola dan bola voli. Dari 100 responden, 20 menyatakan suka keduanya, 50 hanya suka sepak bola, 20 hanya suka bola voli, 10 tidak menyukai keduanya. Jadi kita buat tabel untuk memudahkan. Ini untuk sepak bola, ini untuk bola voli. Jadi kita dari sini kita petakan. Yang suka dua-duanya 20. Berarti sepak bola ya, bola voli ya, 20. Kemudian 50 hanya suka sepak bola. Berarti sepak bola ya, bola voli tidak, 50. Kemudian 20 hanya suka bola voli. Berarti sepak bola tidak, bola voli iya, 20. 10 orang tidak suka keduanya. Sepak bola tidak, bola voli tidak, 10. Nah, tabel ini yang akan membantu kita untuk menjawab ini. Setelah kita dapatkan tabelnya ini, kita bisa membuatnya ke dalam bentuk desimal supaya lebih mudah karena kan probabilitas itu nilainya antara 0 sampai 1. Kita buat ke dalam bentuk desimal. 20, 50, 20, 10, 0,2, 0,5, 0,2, 0,1. Kemudian kalau A menyatakan suka sepak bola, B menyatakan suka bola voli. Maka di sini PA ini PB-nya ini. Ketika dijumlahkan 1, dijumlahkan 1. Nah, di sini kita bisa buat seperti ini. PA 0,7, 0,3. Iya, tidak, atau suka
tidak suka. Kemudian B, probabilitas B juga kita buat begini. 0,4 ya, suka, 0,6 tidak suka atau tidak. Nah, PA dan PB ini disebut probabilitas marginal. Kenapa? Karena kan dia mengambil ini ya, hasil penjumlahan dari tabel ini. Ya, berapa yang suka sepak bola, berapa yang suka bola voli. Kemudian setelah itu kita akan kelompokkan kejadiannya itu. Ya, tidak, ya, tidak. Dari sini ya, tidak, seperti itu. Kemudian kan ada 4. Nah, kemudian kita lihat dari ini, dari tabelnya ini. A-nya ya, B-nya ya, 0,2. A-nya ya, B-nya tidak, 0,5. Jadi harus bisa ya baca tabel ini atau bisa membuat tabel ini. Kalau tabel ini tidak bisa dibuat, maka akan sulit untuk mendapatkan hasilnya atau terus ke proses selanjutnya. Jadi sebetulnya tidak hanya tabel ini, tapi kalian bisa mengubah narasi kalimatnya itu menjadi bentuk seperti ini yang bisa kalian lakukan analisa nanti. Nah ini ya dikelompokkan seperti ini hasilnya dari sini berdasarkan peluang terjadinya kejadian suka sepak bola, bola voli. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. PA ya, B ya. Maka dari sini kita kembali ke sini. PA ya, B ya, maka ini 0,2. Kemudian PB ya. PB ya itu berapa? 0,4. Maka 0,5. Kemudian sekarang PB tidak, A-nya ya. Seseorang tidak akan suka bola voli bila diketahui dia menyukai sepak bola. Berarti PB tidak, A-nya ya yang harus kita cari berdasarkan kalimat ini. Maka A ya, B tidak, 0,5. Kemudian PA sama dengan ya-nya adalah 0,7. Maka 0,714. Ya, begini ya. Kalau pertanyaannya menyukai sepak bola, bila diketahui bola voli, jawabannya 0,5. Kalau tidak menyukai bola voli, bila diketahui orang itu suka sepak bola, adalah 0,7. Nah. Kemudian contoh kedua, ada ini. Data. Ya tidak, ya tidak. Nah, ini buatlah ke dalam ini dulu. Nah, makanya tadi saya sampaikan ini harus bisa kalian membuat ini, jangan bingung. Kalau susah seperti tadi, ini kan nih, kalau tidak terbiasa dengan ini, kan bisa dikasih slash juga nih di sini. Sepak bola, jadi ini adalah ranahnya sepak bola. Ini adalah ranahnya bola voli. Atau seperti ini, paru-paru, ya tidak, merokok, ya tidak. Yang penting itu. Yang mana yang kalian mudah untuk mengubah ini menjadi ini. Kemudian pada dasarnya sama ya, diubah dulu ke dalam bentuk desimal, kemudian kalau yang diminta adalah probabilitas seseorang menderita sakit paru-paru bila diketahui dia merokok, berarti P-nya ya, B-nya ya. Maka di sini kita bisa tahu A ya, B ya, maka 0,3. PB-nya ya, maka 0,55. Ya udah 0,3 per 0,55. 0,545. Kemudian, ngeblur lagi. Ngeblur. Nah, ini adalah contoh dari masalah probabilitas bersyarat tapi multivariat. Sudah banyak ya, lebih dari 2. Jadi ini lebih susah daripada ini tentunya. Karena ini kan hanya 2. Yang ini sudah 3. Nah, tentunya ini ketika kita notasikan pun membantu kita mengatasi ini adalah ini ya, ada 3 variabel. Usia, muda, tua diambil dari sini. Kalau ada nanti sedang atau dewasa muda atau balita, maka ini juga ditambahkan elemennya. Kemudian berat badan di sini
ada over, rata-rata, kurang. Kemudian hipertensi, iya dan tidak. Dari ini kita buat tabelnya seperti ini. Karena ada 3, tentunya ininya lebih banyak. Usia dan berat badan, ini adalah kombinasinya. Kemudian hipertensi, iya dan tidak. Maka ini adalah PAB, ini adalah PC-nya. Pada dasarnya sih sama ya, sama yang ini tadi. Cuma ini jadi lebih kompleks karena ada 3. Jadi ini harus dicari, usia dan berat badan dijadikan satu, hipertensi sendiri, atau berat badan hipertensi jadi satu, usianya sendiri, atau usia hipertensi jadi satu, berat badannya sendiri. Jadi kemungkinan pembuatan tabel ini terserah sebetulnya ya, mau kombinasi dengan apa, Kemudian caranya sih sama kalau untuk menghitung PA tua B over C ya. Maka kita cari PA tua, kemudian B-nya over, kemudian ini ya 0,15. Kemudian PA tua dan over 0,15 juga. PAB 0,15, maka 0,15 per 0,15 sama dengan 1. Ini adalah kuncinya, sama seperti yang sebelumnya tadi. Terakhir, variabel acak. Kenapa variabel acak ini penting kita pelajari? Untuk dasar kita belajar distribusi probabilitas. Jadi ini belum ke ranah distribusi ya. Jadi ini masih kejadiannya itu kita hitung. Dari eksperimen kita hitung, hasilnya kita tentukan dari eksperimen berdasarkan kejadian. Nah, distribusi probabilitas nanti akan lebih rumit daripada ini yang konsep probabilitas yang sudah kita bahas tadi. Untuk variabel acak, ini sebetulnya berkaitan dengan logik, lagi kembali ke logiknya, sebetulnya tidak ada rumus yang pakem untuk variabel acak. Karena variabel acak itu kan namanya saja random variabel, maka fungsi yang memetakan ruang sampel ke himpunan bilangan real, sehingga dituliskan X, S, R. Nah, nilainya itu tak tentu, kadang-kadang harus didefinisikan oleh kitanya sebagai problem solvernya kasus tersebut. Ruang sampel kontinu dan diskrit, jadi ada 2 ya, ruang sampel itu kontinu dan diskrit. Kontinu ini sampelnya tak hingga banyaknya, kalau sampel diskrit sesuai namanya diskrit, maka sampelnya dapat dihitung banyaknya. Jadi ini disebut juga ruang sampel menerus atau kontinu, ini diskrit. Variabel acak berdasarkan ruang sampelnya juga ada 2. Variabel acak kontinu, variabel acak diskrit. Variabel acak kontinu ini sifatnya adalah uncountable, diskrit, countable. Contohnya, untuk yang variabel acak kontinu ini adalah jarak, suhu, yang tidak bisa diukur. Sedangkan variabel acak diskrit, kejadian yang dapat dihitung, banyak orang, nilai uang. Kemudian kita lihat contohnya. Variabel acak itu seperti apa sih maksudnya? Jadi di sini kita main koin lagi, ada gambar, ada angka. X-nya adalah banyak gambar yang diperoleh dari 3 kali lemparan. 3 kali tos ke atas, kita perlu menentukan variabel acak dan ruang sampelnya untuk menentukan variabel acaknya ya. Variabel acaknya itu notasinya adalah X. Nilainya X itu apa? Berarti 0, 1, 2, atau 3. Karena 3 kali pelemparan koin. Kemudian X bersifat acak. Nah, acak ini maksudnya apa? Didefinisikan biasanya oleh kitanya, kalau tidak ada di soal. Ruang sampel S untuk 3 kali pelemparan koin, maka ini adalah kombinasinya GGG, GGA, GAG, dan seterusnya sampai nanti AAA. Kemudian ini ya.
Nah, ini adalah banyaknya kejadian gambar yang muncul. Nah, ini disebut variabel acak. Kenapa? Karena kita yang menentukan. Jadi kadang-kadang ini tidak ada, jadi harus kita isi. Kalau ada di soal itu enak. Kalau ada di soal kita tinggal pakai. Kemudian hitung dengan rumus. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita yang harus kira-kira banyaknya kejadian yang muncul itu berapa. Nah, ini disebut dengan variabel acak. Kemudian ini yang tadi X 0, 1, 2, 3, komposisinya ada ini. Nah, dari sini tadi ini kita petakan ke ini. Nah, bermacam-macam, ada yang 0 ini AAA, yang X-nya 3 GGG. Kemudian ini yang peluangnya adalah A2, untuk yang X sama dengan 2 ini, yang G-nya yang 2. Maka kita dapatkan probabilitas kejadian banyaknya yang muncul berdasarkan komposisi ini. Ini sebetulnya tidak ada hitungan ya, ini konsep saja. Nah, seperti ini ya, nanti endingnya untuk variabel acak. Kemudian nanti contoh dari pertanyaannya apa? Berapakah gambar yang muncul sebanyak 2 kali? Berapakah probabilitas banyaknya gambar yang muncul paling sedikit 2 kali? Berapakah probabilitas banyaknya gambar yang muncul paling banyak 2 kali? Jadi tidak boleh 3 kali, berarti kalau gambarnya GGG itu tidak dihitung ketika menghitung probabilitasnya. Nah, ini dari sini nanti jawabannya. Kira-kira itu. Kemudian kita lihat contoh variabel acak. Nah, dari 8 soal ini, manakah yang variabel acak diskrit, manakah variabel acak yang kontinu? Dari definisinya tadi, kita bisa tahu jumlah tempat duduk yang kosong di suatu kereta ini adalah diskrit. Suhu udara kontinu. Waktu yang dibutuhkan untuk antri vaksin kontinu. Kapasitas tempat duduk di pesawat diskrit. Magnitudo gempa kontinu. Jarak yang ditempuh robot beroda untuk mencapai target kontinu. Banyaknya pasien yang sembuh dari COVID-19 diskrit. Tekanan darah seseorang di pagi hari kontinu. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk variabel acak yang diskrit ataupun yang kontinu. Bagaimana dengan contoh soalnya? Nih, 2 buah bilangan bulat dipilih dari himpunan 1357, 13567 secara acak tanpa penggantian. Jadi, 2 buah bilangan ini dipilih dari himpunan ini tanpa penggantian. Bila X merupakan selisih antara angka yang lebih besar dan yang lebih kecil, jadi X selisih antara angka yang besar dan angka yang kecil, tuliskan semua pilihan kemungkinan dan berikan nilai X. Nah, ini kita yang diminta untuk memberikan nilai X. Tidak ada nilai X-nya di soal. Kemudian, tentukan nilai X dan kemungkinannya. Kemudian, kita jawab. Possible choice-nya dari sini, kemungkinannya ya, 13, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 56, 57, 67. Ya. Kemudian nilai X-nya kita yang ngasih, karena diminta berikan nilai X. Maka misalkan kita kasih 2, 4, sampai seterusnya. 6, 7 ini ada 1. Kemudian kita tentukan nilai X dan probabilitasnya. Maka tadi kita sudah mengeset atau mendefinisikan X-nya itu 1,3 ada 2, 6,7 ada 1, dan seterusnya. Maka kita buat seperti ini, X1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka probabilitasnya berapa? Fx, ini 2, 3, 1, 2, 1, 1. Dari mana? 1, 1, 1. Ada 2. 2, 2, 2, 2. Ada 3. 3, 3, 1. 4, 1, 2. Ada 2. 5,
1, 1, 6, 1, 1. Maka dari sini kita bisa ambil probabilitasnya untuk 1, X-nya 1, 2, X-nya 2, 3, X-nya 3, 1, dan seterusnya. Nah, variabel acak ini nanti akan digunakan ketika kita menghitung distribusi probabilitas. Kemudian contoh kedua, Anita melambungkan 2 buah dadu secara bersamaan. Dilambungkan 2 buah dadu jika variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Jadi X-nya itu adalah jumlah mata dadu yang muncul ketika Anita itu melemparkan 2 buah dadu itu. Maka X-nya apa atau berapa? Maka dari sini kita cari dulu. Karena 2 buah dadu dilemparkan bersamaan, maka ketika kita dadu itu sudah turun ke tanah, ke darat lagi, itu kita dapatkan nilai terkecilnya kan 2. Kenapa 2? Karena kalau misalnya kita dapatkan dadu pertama itu angkanya 1 muncul, dadu kedua itu angka 1 juga, maka 2 kan minimalnya. Kemudian maksimalnya kalau keluar 6 dan 6, maka 12. Maka muncul X-nya itu, X yang muncul adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12. Jadi jawabannya ini. Variabel acaknya untuk 2 buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan adalah 2 sampai 12. Karena itu tadi alasannya. Kita lemparkan, turun dadunya ke tanah, yang paling kecil 2, yang paling maksimal adalah 12. Maka variabel acaknya untuk kondisi ini adalah, atau kejadian ini adalah 2 sampai 12. Jadi bisa 2 sampai 12 ini adalah kemungkinan dari variabel acaknya. Nah, variabel acaknya sebetulnya tidak terlalu sulit, hanya harus bisa mengkondisikan syarat dari kejadian yang sedang berlangsung. Jadi kalau kita mikir secara logika biasa kan, kita lempar dadu, kemudian lupa kalau kita melemparkan 2 buah dadu. Jadi kita pikir variabel acaknya itu bisa 1 sampai 12. Nah, kadang-kadang suka bingungnya di situ. Kita tahu ada 2 buah dadu berarti kan 12 yang paling maksimal. Tapi kemudian ketika kita menyatakan jumlah yang paling kecil, itu adalah 1, bukan 2. Nah, itu salah ya. Kalau ada 1 di depannya ini, jelas jawabannya salah. Variabel acaknya mulainya dari 2 sampai 12. Karena itu tadi, 1 dan 1 kemungkinannya ketika kita lemparkan dadu, muncul ke tanahnya 1, 1. Dadu pertama 1, dadu kedua 1, itu kan jumlahnya 1 dan 1 kan 2. Jadi 2 sampai 12. Bukan 1 sampai 6 atau 1 sampai 12. Kemungkinan variabel acaknya adalah ini. Nah, kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan uang logam yang dilemparkan ke atas, maka kemungkinan variabel acaknya, kalau misalnya uang logamnya ada 1, berarti kan angka dan gambar. Kemudian kalau nanti dibilang ada 2 buah logam yang ditoskan ke atas, kemudian turun ke bawah, berapakah variabel acaknya? Berarti variabel acaknya itu mulai dari angka gambar kombinasinya. Jadi mulai dari kombinasi itu sampai kombinasinya itu habis. Seperti itu. Jawaban untuk kalau pertanyaannya adalah koin. Dan seterusnya. Untuk kondisi kasus di mana meminta variabel acak. Kalau ini kan pertanyaannya kan kita diminta variabel acaknya berapa. Kalau ini bedanya kita diminta menemukan variabel acaknya, kita berikan variabel acaknya itu, kemudian kita diminta hitunglah nilai X dan probabilitasnya. Berbeda ya pertanyaannya. Jadi kalau ini memang kita berikan nilai X-nya, kemudian kita tentukan nilainya untuk probabilitasnya. Kalau yang ini kan tidak, variabel acaknya dari suatu kejadian melempar 2 buah dadu. Maka jawabannya seperti ini. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi PropStat hari ini.
yang saya bilang tadi memang agak bingung ya. Pasti saya yakin semuanya pasti bingung, terutama kalau tadi sempat ke toilet misalkan atau meleng sebentar gitu, terus tadi itu gimana caranya gitu. Nah, ini memang probabilitas itu tergantung dari logik dan analisis masing-masing. Bagaimana caranya menentukan himpunan dari satu kejadian dan kejadian yang lainnya. Kemudian kalau sudah paham, masukkan rumus, sebetulnya rumusnya tidak rumit ya, hanya bermain di union dan intersection. Kemudian ada kombinasi dan permutasi. Nah, itu yang harus paham konsep dasarnya. Kalau sudah paham, tinggal sesuaikan dengan soalnya, kemudian cari angka-angkanya juga biasanya tidak rumit, tidak sampai puluh ribuan. Bisa jadi sih kalau permutasinya nilainya puluh ribuan atau kombinasinya nilainya per puluh ribuan. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti probabilitas, aturan probabilitas yang penjumlahan ataupun perkalian itu tidak sampai puluh ribuan biasanya. Oke, untuk minggu depan kita distribusi probabilitas. Basicnya adalah variabel acak. Jadi variabel acak ini yang akan kita pakai untuk distribusi probabilitas. Karena sebetulnya kan tidak sesuai dengan kontrak ya, untuk hari ini itu sebetulnya sampai distribusi probabilitas. Tapi karena kita hanya 2 SKS dan variabel acak ini penting untuk kita berikan sebelum distribusi probabilitas ini kita berikan, jadi distribusi probabilitasnya itu minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Karena sudah habis ya waktunya, ini juga sudah maghrib. Ada pertanyaan sepertinya banyak ya. Silakan dipelajari dulu. Dipelajari dulu, kemudian besok seperti minggu lalu itu ada post-testnya. Nah, post-testnya ini kebetulan belum disepakati ya, saya sama Bu Amila belum sepakat soalnya berapa. Mungkin nanti malam atau besok pagi kita sepakati soalnya berapa. Kalau misalnya memang agak rumit, mungkin agak sedikit saja ya soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk mekanisme post-testnya sama ya, seperti minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Bingung? Sepertinya belum, Bu. Harus dicerna dulu. Iya, Bu. Betul, betul. Masih pusing, Bu. Iya, betul. Betul, memang probabilitas ini seperti itu. Nanti walaupun PPT ini sudah paham cara mencarinya, kemudian post-test besok soalnya beda lagi, itu kadang-kadang nge-hang. Ini gimana cara mencarinya? Jadi silakan ini dipelajari kembali malam ini, kemudian besok dicoba post-testnya, kemudian kita bahas post-testnya itu hari Kamis, karena kan masih berhubungan dengan probabilitas ya untuk minggu depan, jadi masih berkesinambungan lah ya istilahnya. Untuk yang pertemuan minggu lalu, untuk yang belum paham, silahkan dicoba lagi. Terutama tabel distribusi frekuensi. Sebetulnya tidak sulit, hanya saja mungkin rumusnya sudah tahu nih, buka PPT tahu rumusnya, tapi ini tuh yang mana gitu sepertinya ya. Kalau dari waktu 50 menit, 15 soal itu sepertinya sudah cukup. Kalau kita hitung-hitung kemarin, saya dan Bu Amila. Kemarin itu mau kita kasih 10, tapi kok sepertinya terlalu sedikit. Jadi nanti malah kesempatan untuk dapat soal di bank soalnya itu tidak banyak. Nah, kan bisa jadi nanti kuis atau ujian kita random dari bank soal itu, seperti itu. Makanya akhirnya 15. Cuma yang distribusi probabilitas ini belum saya diskusikan mau berapa, karena Bu Amila belum selesai soalnya. Kalau saya sudah ada 12 soal, jadi nanti tinggal kalau Bu Amila ngasih 10, berarti 22, yang besok akan dirandom oleh e-learning-nya ke kalian. Jadi seperti itu ya. Oke, karena sudah lewat 48, di sini sudah maghrib, saya mau sholat dan bersih-bersih dulu. Saya akhiri ya, besok silahkan post-test, kemudian kalau misalnya sempat ketika mengerjakan itu sebutannya di screenshot ya, atau di foto gitu, yang mana yang akan
dibahas besok pas hari Kamis, itu silahkan. Karena sepertinya juga tidak akan sempat saya untuk menampilkan jawaban dari soal post-testnya. Karena ada yang sudah saya masukkan, ada yang belum. Nah, Bu Amila juga mungkin seperti itu. Jadi mungkin besok akan tampil benar atau tidak lagi seperti minggu lalu, seperti Jumat kemarin. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Silakan nanti PPT-nya saya upload seperti biasa. Silakan dipelajari untuk post-test besok. Besok jangan lupa absen. Tidak ada Zoom ya, langsung saja mengerjakan. Kemudian kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya dan mendengarkan. Nanti silakan dicoba kembali secara mandiri. Oke, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Bu.